TV. Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkesri. Arema FC berhasil meramaikan posisi atas klasemen sementara usai menang tandang saat bertamu ke Semen Padang pada matchday ke-17 Liga 1 2024-2025. Sempat tertinggal, Singoedan mampu bangkit dan menundukkan Kabo Sirah 2-1. Bertamu ke Stadion Haji Agus Salim, Arema FC mendapatkan jamuan keras dari tuan rumah Semen Padang. Tim Kabau Sirah unggul terlebih dulu pada menit ke-18. Tendangan keras Firman Juliansyah gagal dibendung kiper Arema Lukas Frijen. Singoedan bereaksi dengan cepat. Hanya membutuhkan waktu 5 menit bagi tim tamu untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-23, Charles Lokolingoy mencetak gol penyama kedudukan usai meneruskan asis Salim Tuharea. Arema berbalik unggul di menit 33. Kali ini giliran Salim Tuharea memanfaatkan umpan Arkan Fikri yang memaksa supporter tuan rumah terdiam. Di paruh kedua, Semen Padang meningkatkan tekanan untuk menyamakan kedudukan. Namun hingga usai 2-1 untuk Arema tidak berubah. Kemenangan ini membawa Arema naik ke posisi 4 klasemen dengan 28 poin. Sedangkan Semen Padang masih berkutat di urutan ke-17 dengan 10 poin. Selain Arema, tim Jawa Timur lainnya Persik Kediri juga pesta gol di markas Borneo FC pada laga pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Bertamu ke Stadion Batakan yang terkenal angker bagi tim lawan, Persik Kediri justru tampil dikdaya di hadapan Borneo FC. Terus mendominasi, Persik menang telak atas tim tuan rumah. Si Macan Putih sukses menerkam Borneo FC 4 gol tanpa balas melalui gol bunuh diri Ronaldo, gol Rifki Raifaradi, Yusuf Meilana, dan 1 gol dari Riyadno Abioso. Dengan kemenangan ini, Borneo FC harus tergusur di klasemen ke posisi 7 dengan 26 poin. Sedangkan Persik Kediri naik ke posisi 6 dengan koleksi 27 poin. Kekalahan Borneo FC ini juga memutus tren tak terkalahkan di kandang selama Liga 1 2024-2025. Kemenangan telak juga dipetik PSS Sleman di laga pamungkas putaran pertama Liga 1 musim 2024-2025. PSS Sleman tampil terengginas saat menjamu Madura United di Stadion Manahan Solo. Super Elang Jawa menang telak 4-0. Keempat gol PSS Sleman tercipta melalui Kleber Souza, Dominikus Dion, Danilo Alves, dan Gustavo Tocantins. Kemenangan atas Laskar Sapekerap ini menjadi kemenangan yang berarti bagi PSS yang berjuang naik dari ancaman zona merah. Saat ini PSS Sleman masih bertahan pada posisi 14 klasemen dengan 15 poin. Sedangkan Madura United masih menjadi juru kunci klasemen dengan perolehan 9 poin dari 17 laga. Persebaya Surabaya mantapkan persiapan jelang menantang Bali United pada pekan ke-17 Liga 1 pada Sabtu malam. Tak ingin remehkan kekuatan Laskar Tridatu, skuad Bajul Ijo optimis dapat meraih kemenangan demi bersaing di puncak klasemen sementara Liga 1. Persebaya Surabaya akan menantang Bali United pada laga terakhir putaran pertama Liga 1 musim ini Sabtu malam 28 Desember 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Mempersiapkan skuad terbaik, tim Bajul Ijo fokus berlatih dengan tidak ada libur Hari Raya Natal. Terlebih kekuatan Persebaya Surabaya bertambah dengan kembalinya Mikael Tata setelah membela timnas Indonesia di Asian Championship 2024. Namun gelandang serang asal Meksiko Francisco Rivera diragukan bisa dimainkan karena masih mengalami cedera. Paul Munster menyatakan tak ingin meremehkan Bali United mengingat tim asal Pulau Dewata merupakan tim yang cukup solid dengan tidak banyak perubahan komposisi pemain. We know how they play, but we cannot underestimate Bali because for me Bali's best game was last home game against Persija. So it's like every team who play us, they all step up their game. But we know Bali is a very good team. But also when we played in Bali, we've won all our games. So
our mentality, and we're in a good moment right now, you know. So our mentality is to go for the 3 points. Persebaya wajib menang agar tetap menjaga puncak klasemen sementara dari kejaran Persib Bandung. Kini Persebaya kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 37 angka, sementara Bali United berada di posisi 8. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.